Oke. Nah, sekarang kita masuk ke episode keempat dari Idea Talk Special Edition Inspiring Aspiration, yang kita punya kesempatan untuk belajar banyak dari 11 sektor industri kreatif, dari 11 praktisi dan CEO di industri kreatif yang terbaik di bidangnya. Nah, hari ini kita akan belajar akan belajar mengenai creative marketplace dari salah seorang CEO di bidang creative marketplace dan lebih spesifik lagi mewakili Sociabus. Nah, ini kita menemui co-foundernya Sociabus, yaitu Mas Rade Tampu Bolon. Betul ya Mas ya, co-foundernya Sociabus ya Mas ya? Ya, betul, Mas Andi. Sip. Nah, ini ada Mas Rade Tampu Bolon dan ini kita nunggu banget kesempatan kali ini. Thank you udah memberikan kita kesempatan buat ngobrol. Langsung aja Mas. Sociabus itu sebenarnya apa Mas? Monggo Mas. Oke, thank you Mas Andi untuk waktunya. Jadi, kurang lebih Sociabus ini kita sebutnya Creator and Talent Marketplace. Tapi di luar itu juga kita menyediakan tools-tools untuk membantu kreator dan talent menghasilkan lebih dari passion mereka. Gitu. Jadi memang kita ada serve dua pihak, gitu ya. Ada dua stakeholder di sini. Yang satu mereka yang membutuhkan jasa kreatif seperti influencer marketing, fotografi dan lain-lain. Di satu sisi adalah penyedia jasa tersebut, kreator, talent dan lain sebagainya. Gitu. Jadi kita menghubungkan kedua pihak ini dalam satu platform, kurang lebih gambaran besarnya kayak gitu. Oh, oke. Nah, setahu saya di Sociabus ini juga ada sub-platform namanya Sociabus Tribe. Apa bedanya Sociabus Tribe ini dengan Sociabus yang sendiri, Mas? Ya, jadi memang kita menyediakan berbagai tools gitu ya. Jadi kan tadi kita ada dua pihak yang kita serve. Kalau untuk yang membutuhkan jasa, mereka masuk ke marketplace-nya. Tapi kalau untuk sebagai penyedia jasa atau kreator talent atau orang-orang kreatifnya, mereka bisa masuk ke Sociabus Pro kita sebutnya. Oke. Sociabus Pro. Nah, di dalam Sociabus Pro ini memang kita sediakan berbagai tools. Salah satunya yang Sociabus Tribe itu. Jadi, itu untuk apa sih? Jadi, memang insight-nya waktu itu kita lihat karena kan di Sociabus ini memang banyak itu memang mencari influencer gitu ya. Tapi tidak semua kreator atau orang-orang yang punya followers banyak di sosmed, itu belum tentu semuanya juga mudah dicari atau mudah ditemukan oleh brand atau clients gitu ya. Karena mereka mungkin niche-nya, kategorinya khusus, apa segala macam. Tapi fans mereka juga bisa dibilang cukup dekat sama mereka gitu. Komunitas mereka punya komunitas, punya audience yang kuat, loyal fans, dan lain sebagainya. Jadi, why not mereka pun bisa menghasilkan lebih itu didukung komunitasnya langsung gitu. Makanya kita bikinlah fitur Sociabus Tribe. Jadi komunitasnya bisa langsung mendukung kreator yang mereka suka kayak gitu. Ini dukungnya dalam bentuk ya mereka kasih dukungan dalam bentuk duit ya kayak gitu. Jadi kalau di luar langsung mungkin ya ada ekonomi gitu ya. langsung Duit. dukungan ekonomis gitu kan. Oke. Kalau latar belakangnya, kenapa Sociabus ini kepikiran untuk Mas Rade dan partner ini ngebuat, itu gimana, Mas? Ya, jadi dulu tahun 2011 sih ide awalnya gitu ya. Waktu itu saya masih kerja sebagai digital marketing manager di sebuah perusahaan fast moving consumer goods. Nah, jadi di situ kita sudah kita handle digital marketingnya beberapa brand. Nah, di situ kita sering kerjasama dengan influencer juga. Zaman itu masih Twitter ya, belum terlalu banyak kayak Instagram gitu. Jadi masih zamannya Twitter. Nah, saat kita mau jalan campaign, kita harus reach out, harus approach banyak ini ya, harus DM satu-satu, tanyain harga, nanti udah oke deal, ada MOU, nanti kita harus bikin quotation, minta NPWP-nya lah, nanti invoicing finance dan segala macam, banyak banget paperwork dan administratifnya gitu kan. Betul. Jadi kepikiran kayak, aduh ini kok nggak bisa automated dia gitu kan, kenapa nggak ada satu wadah aja sih, kita tinggal pilih,
tinggal pilih mau yang mana, harganya udah jelas berapa, ya udah langsung aja diproses secara otomatis. Karena Twitter dulu masih bisa untuk posting secara otomatis gitu ya. Gitu. Jadi kayak apa namanya? Semudah itu gitu. Makanya ide awal itu terbentuk. Nah, kebetulan partner atau co-founder Sociabase yang saat ini, Edi, itu pun partner kerja saya juga di perusahaan waktu itu, gitu kan. Jadi dia sebagai agency. Jadi memang kita kenalan di situ. Gitu. Kenalan di situ, pas saya ada ide ini, saya ngajak dia ngopi. Ini ada masalah yang bikin kesel gitu kan. Kok melakukan ini ribet banget? Bisa nggak ya kita bikin otomatis? Karena kan saya bukan orang teknologi ya, jadi saya nggak ngerti bikin website atau segala macam. Dia memang expertise-nya di situ. Dia memang bisa bikin website segala macam. Habis itu, iya, dia juga mengalami problem yang sama. Sebagai agency, memang itu juga problem juga gitu kan, untuk DM satu-satu dan segala macam. Ya udah, pas kita sharing itu, kayaknya menarik nih, coba yuk kita bikin something gitu kan. Nggak kepikiran bikin bisnis atau startup ya, istilah. Itu kan belum terlalu ini gitu. Jadi, coba dah untuk menyelesaikan masalah kita sendiri, gitu kan. Nah, jadi 2012 April tuh, kita launch prototype-nya, gitu. Untuk kita pakai sendiri, ya kan kita ajakin teman-teman buzzer Twitter untuk gabung, ya kan kita coba pakai sendiri. Tapi lama-lama juga ada teman-teman yang pakai juga, teman-teman brand, teman-teman agency. Ya, abis itu grow organic aja sih sampai sekarang, terus kita kembangin, kita ubah fiturnya sesuai kebutuhan pasar dan lain sebagainya. Oke. Jadi itu memang dari masalah yang langsung dihadapi oleh Mas Redi dan Mas Rade sama Mas Edi ya. Iya, yang beneran langsung di lapangan gitu ya ceritanya. betul. Malah bukan berasal dari yang gue bisa buat ini yuk, kita buat masalah apa misalnya, bukan kayak gitu malah ya. Nggak ada kepikiran gitu ya. Emang ini ada istilah itu scratching our own itch gitu ya. Garuk gatal sendiri. Gitu. Betul. Nah, tapi kenapa kepikirannya akhirnya untuk konten kreator secara umum? Kan ya sebelumnya mencarinya lebih ke arah untuk buzzer lah ya, bisa dibilang ya. Buzzer atau KOL kayak gitu. Dan sekarang ini menjadi sebuah platform untuk konten kreator. Berapa lama iterasi menuju ke sana dan kenapa kepikiran yang oke, kita menuju ke konten kreator deh gitu. Nggak ke yang lain. Gitu, Mas. Nah, jadi setelah kita launch prototype itu 2012, sebenarnya kita juga punya kesibukan masing-masing. Saya juga tetap kerja sebagai editor marketing, Edi juga handle agency sendiri. Jadi memang sampai awal 2015 baru kita mulai putuskan untuk fokus kayak gitu. Ini kayaknya bisa dikembangin lebih lagi deh kayak gitu kan. Nah, di 2015 itu pun kita lihat juga udah banyak yang request Instagramers, Instagram influencer, kayak gitu. Ya udah, oke, kita harus kembangin ke sana juga. Ada yang request juga untuk bloggers, untuk YouTuber. Jadi kita kembangin secara kreator gitu ya, bukan hanya Twitter buzzer. Nah, itu 2015 kita memang sesuai kebutuhan dari pengguna sih. Jadi ada ini nggak? Makanya kita terus kembangin untuk menyesuaikan kebutuhan mereka kayak gitu. Oke. Dan sekarang kalau ngelihat dari websitenya, itu kan ada beberapa tipe konten kreator ya, Mas ya, yang sudah diakomodir kayak ada konten kreator video, musik, penulis dan sebagainya kayak gitu. Komik juga termasuk di dalamnya. Apakah ada jenis konten kreator yang sampai saat ini Mas Rade pengen istilahnya pengen akomodir tapi masih belum bisa kayak gitu? Iya, jadi sekarang udah di 2019 tuh kita benar-benar berevolusi lagi ya. Tadinya cuma menyediakan influencer, di 2019 kita menyediakan tadi creative services. Makanya sekarang kita sebutnya creative services marketplace gitu ya. Ada penulis, ada fotografi, makeup artist, ada MC, model dan lain sebagainya. Karena kita lihat influencer atau kreator itu dia kan bukan profesinya cuma influencer aja kan. Banyak dari mereka talent-talent di bidang yang lain. Mereka juga ahli fotografi, ahli menulis, mereka jago makeup, mereka jago nyanyi dan lain sebagainya. Jadi kenapa nggak
di satu tempat mereka bisa jual berbagai jasa juga, karena kan dia tidak stuck hanya satu profesi, gitu kan. Biasanya setiap talent itu multi profession atau multi skill. Nah, jadi kita kembangin sebagai creative services marketplace, kayak gitu. Itu di 2019. Kalau ada insight nggak Mas buat konten kreator nih gitu saat ini dari kacamata marketplace-nya lah ya, kayak gitu. Konten kreator apa sih yang sekarang lagi banyak dicari orang, atau konten kreator yang seperti apa yang bisa bekerja sama dengan lebih banyak brand atau lebih banyak kolaborator kayak gitu? Masih umum sih, karena industri yang besar kan masih itu aja ya, kayak beauty, lifestyle, fashion. Mungkin kalau travel saat ini nggak, tapi biasanya kan travel juga ini ya, banyak yang nyari. Jadi masih sama sebenarnya, nggak terlalu beda jauh. Yang umum yang dicari memang di bidang-bidang itu. Food, termasuk food juga gitu kan. Tapi mungkin kalau yang lain belum tentu sebanyak itu. Misalnya ada yang fokusnya mereka interior doang gitu, atau mereka art and design. Nah itu mungkin untuk mencocokkan dengan klien itu lebih challenging gitu, dibanding yang kategori umum tadi. Oke. Biasanya pada saat konten kreator mencocokkan nih sama si brand, atau konten kreator mencocokkan dengan kolaborator lainnya gitu ya, kan mungkin nggak harus selalu brand marketing gitu kan, tapi bisa juga dengan kolaborator lain atau semacamnya. Seperti apa kolaborasi yang ideal antara si konten kreator dengan pihak lain itu? Apakah kamu kasih brief, saya akan langsung melaksanakan brief kamu, atau terjadi brainstorming di dalamnya, atau ada asimilasi bentuk gimana satu konten itu disajikan atau dipost, atau seperti apa, Mas? Iya, kalau di marketplace-nya Sociabase sih sebenarnya memang kita pengen mensimplify semuanya gitu ya. Jadi proses itu pihak brand atau klien itu mereka bisa langsung post brief-nya di platform. Dan di dalam brief itu memang kita sediain berbagai macam pertanyaan supaya mereka langsung tuliskan apa sebenarnya yang mereka butuhkan. Kayak gitu. Nanti setelah mereka sudah tulis, itu akan muncul di sisi kreatornya, jadi dashboard kreatornya muncul. Ini ada yang nyari endorsement untuk kayak gini, ini ada yang butuh jasa fotografi, ini ada yang butuh apa. Mereka tinggal pilih yang mana yang cocok sama mereka gitu. Jadi mereka pilih, oh ini menarik juga nih, ada brand ini mau promosi ini, kebutuhannya untuk berapa kali post, budgetnya sekian. Coba deh apply. Jadi mereka bisa apply. Bisa harganya sesuai dengan budget, di bawah itu, lebih dari itu. Nah, nanti kalau misalnya cocok, langsung kerjasama itu terjadi tuh antara kedua pihak. Kayak gitu. Nanti tapi mereka pada saat mereka ngebuat kontennya itu sendiri gimana, Mas? Nah, setelah udah kerjasama, langsung mereka tinggal tektokan langsung kan, kayak misalnya, oke nih, kira-kira ini mungkin referensinya kayak gini ya kan. Nanti kalau udah jadi kontennya nanti di-review dulu dan lain sebagainya. Itu tektokannya langsung mereka via WhatsApp seperti biasa kayak gitu. Dari kacamata konten kreator maupun dari kacamatanya si brand, Mas Radin ini dari sudut pandang marketplace-nya memiliki best practice nggak? Tips best practice yang sebaiknya dilakukan oleh si konten kreator maupun oleh dari sisi brand-nya? Kalau dari sisi brand, basically it's all about the brief. Jadi briefnya semakin jelas, itu akan meminimalisir miskom yang terjadi ke belakangnya kayak gitu. Karena kalau misalnya dia nggak jelas maunya apa, ya akhirnya nggak pas sudah kerjasama akhirnya kayak beda ya sama yang ditulis di brief ya kayak gitu. Nah itu salah satunya itu sih. Jadi make sure dari brand klien tahu sebenarnya mereka butuhnya apa gitu. Dari sisi kreator atau dari sisi influencer itu sebenarnya mereka yang kita expect adalah mereka bisa memberikan layanan yang terbaik sih kayak gitu. Jadi kalau salah satu yang memang bikin klien happy itu sebenarnya layanannya gitu, ya kan? Oke lah, kontennya bagus, followersnya banyak, segala macam. Tapi kalau misalnya saat kerjasama, kok dihubungin susah, slow respon,
atau kayak attitude-nya kok kayak gitu banget. Nah, itu yang sebenarnya yang bikin jadi nggak enak juga gitu. Padahal emang pengen kerjasama gitu kan. Nah itu juga kita sebagai peran marketplace sebenarnya membantu membuat ekosistem yang lebih sehat gitu. Jadi kalau misalnya ada kerjasama yang kurang baik gitu kan, ada kreator yang attitude-nya mungkin kurang baik, itu nanti akan diberikan rating dan review oleh visi klien atau brand. Nah, jadi kita monitor terus tuh. Oke, setelah kerjasama ini terjadi, ratingnya kok jelek terus ya, kayak gitu kan. Nah, kita cek lagi ke klien kenapa, kita cek juga ke kreatornya kenapa. Mungkin dia juga lagi ada musibah lah, bad mood, atau kan bisa macam-macam ya. Betul. Nah, jadi kita monitor terus itu, kalau memang ini terjadi berulang-ulang, memang ada attitude problem, itu kita nonaktifkan kreator itu dari marketplace gitu. Jadi kalau misalnya lihat ke Sociabas gitu ya, ada yang nanya tuh brand, ini kok komentarnya, testimoninya kok bagus-bagus ya ke masing-masing influencer. Ya karena yang nggak bagus udah nonaktif, kan udah nggak bisa dilihat lagi gitu. Jadi secara internal, Sociabas juga membantu mekanisme untuk kurasi itu ya? Ya, kurasi sebelum mereka aktif di marketplace dan post moderation. Jadi setelah mereka di-review, dikasih rating, kita cek lagi, oh kenapa jelek ya? Oke. Nah, ini dalam beberapa waktu ke belakang, ini kan sempat ada nih masalah antara, ya adalah ya, agency atau mungkin yang memiliki klien itu bermasalah dengan endorsernya atau dengan influencernya mengenai pembayaran. Kayak gitu. Nah, seberapa menantang masalah menjaga cash flow dan memastikan bahwa hak content creator terpenuhi dan juga memastikan kewajiban terhadap klien brand ini juga terpenuhi, Mas Reddy. Jadi kalau kebanyakan dari job yang di marketplace kita itu prepaid. Jadi pihak brand atau klien itu bayarnya di depan. Kenapa di depan? Karena kita kan pengen mengamankan dua pihak ya. Betul. Si brand sama kreator. Jadi at least ke brand kita bilang bayar di depan loh. Kenapa bayar di depan? Iya, itu nanti kita tahan dulu di tengah. Itu nanti duitnya nggak langsung masuk ke influencer kayak gitu. Semacam escrow gitu ya. Escrow gitu. Di satu sisi kreator pun kita info kan, ini kerjaannya nih duitnya udah ada gitu, udah ada dititipkan di kita. Ya udah kalian kerjasama aja dengan aman dan nyaman gitu kan. Sehingga nanti kalau udah selesai duitnya pasti garansi cair kayak gitu. Sehingga kedua pihak itu tenang gitu ya. Brand tenang, duitnya nggak dibawa kabur, kreator pun tenang, invoice-nya kerjaannya pasti dibayar gitu. Nggak yang terlalu berlarut-larut sampai berbulan-bulan. Apalagi sekarang kan efek pandemi yaitu terjadi lah ya. Betul. Pembayaran di hold apa segala macam. Itu mungkin tidak bisa dihindari gitu ya. Tapi hampir semuanya itu prepaid, tapi ada juga beberapa klien yang memang SOP-nya di perusahaan mereka tuh harus tunggu campaign selesai baru bayar. Nah, itu juga kita beritahu statusnya di situ. Jadi untuk job ini postpaid. Jadi kalian akan dibayar memang setelah campaign selesai dan setelah klien udah bayar kayak gitu. Jadi kita transparan ke kreatornya. Sebelum mereka apply, mereka harus tahu ada risiko gitu kalau ini postpaid atau prepaid kayak gitu. Dan biasanya konflik apa yang mungkin terjadi antara brand, content creator maupun dengan marketplace di dalamnya? Ada potensi-potensi konflik apa dan biasanya itu pernah nggak sih sampai nge-blow up besar atau ya sampai saat ini memang masih manageable kayak gitu? Ya, kalau konflik-konflik yang terjadi, jadi biasanya kan saat kerjasama itu mulai, komunikasinya itu langsung dengan klien dengan talent gitu ya, dari klien langsung ke kreator. Jadi kita tidak memfasilitasi komunikasi. Nah, tapi kalau misalnya ada masalah along the way, masing-masing bisa report ke kita gitu. Misalnya si brand udah hubungin kreatornya tapi belum dibalas-balas, atau kayak janji mau diposting hari ini kok belum diposting juga.
Jadi tetap mereka bisa minta bantuan kayak gitu. Kreator pun kayak gitu. Kayak misalnya ada klien yang katanya mau ngirim produk hari ini, tapi udah 3 hari nggak dikirim-kirim. Kan saya mau posting, gimana nih kayak gitu kan. Jadi mereka tetap bisa minta bantuan ke kita, ada tim yang untuk support mereka kayak gitu. Oke. Nah, tadi Mas Radit juga sempat bilang tentang kurasi di awal. Nah, boleh dikasih tahu nggak, Mas, klasifikasi kurasinya atau metrik-metrik apa yang menentukan seorang konten kreator, oke, kita terima, ini enggak, kayak gitu? Iya, jadi kuantitatif dan kualitatif. Kalau kuantitatif kita cek gitu, misalnya dia followersnya ada 50.000 gitu kan. Tapi pas kita lihat, ini komennya kok cuma 2, like-nya cuma dikit, engagement rate-nya kecil gitu kan. Video views-nya kok cuma ratusan, padahal dibanding dengan 50.000. Jadi kita lihat ada secara angka tuh make sense atau enggak, kayak gitu kan. Tetap, walaupun angka mereka ada aja yang beli kan, beli followers, beli likes, komennya juga pakai bot gitu. Tetap kelihatan gitu ya. Kita cek komennya, ini kok kayaknya nggak sincere gitu, komen-komennya tuh sama semua gitu. Nah, itu kita cek. Kualitatif pun juga, kayak misalnya quality konten yang mereka posting tuh apakah buram-buram atau minimal bagus lah gitu kan. Apakah mereka sudah pernah kerjasama juga dengan brand? Karena kalau misalnya belum pernah kerjasama, itu nanti shock mereka. Ya kan, saat dituntut ngejar deadline, saat nggak bisa cara untuk komunikasi dengan baik, nah itu kan kita juga nggak pengen ya, at least mereka ada experience sedikit untuk bisa join marketplace. Karena di sini isinya kan profesional juga gitu kan. Betul. Jadi kita nggak pengen yang masih terlalu amatir untuk nyemplung ke sini, karena nanti kaget dan pihak lainnya pun juga nanti akan kecewa. Loh kok nih isinya kayak gini ya, social buzz gitu ya. Kita juga yang kena nanti kan, gitu kan. Jadi ya kita kurasi itu untuk mengamankan semua sih, kayak gitu. Oke. Nah, sepanjang perjalanan antara kerjasama antara social buzz dan content creator dengan brand, apakah ada ketakutan bahwa content creator itu langsung motong social buzz ke brand? Dan biasanya kalau ada hal seperti itu, dan saya yakin pasti ada kayak gitu, itu biasanya seperti apa kalau penyelesaiannya dari Mas Rade dan tim? Iya, masalah bypass ya. Jadi itu memang di semua marketplace online, khususnya yang sifatnya jasa, pasti terjadi gitu ya. Even sampai yang udah unicorn, menyediakan jasa, sampai marketplace yang sejenis kita juga pasti bypass terjadi. Nah, sebenarnya memang itu tidak bisa kita halangi gitu, sesuatu yang di luar kontrol. Tapi yang kita bisa berikan adalah value. Value proposition kita adalah keamanan pembayaran untuk pihak si brand, pembayarannya aman, nggak dibawa kabur. Pihak talent, duitnya ada, nggak dihutangin sampai berbulan-bulan kayak gitu. Jadi kalau mereka mau bypass itu terserah, karena mereka tanpa kita pun mereka bisa kontak-kontakan langsung via DM kan, Instagram gitu. Jadi memang kita tidak kayak memaksa gitu. Orang mereka mau DM aja langsung, silahkan gitu. Nah, jadi kalau mereka butuh proteksi yang lebih, nah silakan pakai marketplace. Karena kan salah satunya marketplace fungsinya itu ya. Kenapa Tokopedia ada? Karena penipuan jual beli itu di online gede banget zaman itu gitu kan. Yes, betul. Ya kan, duit dibawa kabur dan segala macam. Dan itu sebenarnya terjadi juga. Ada juga tuh yang curhat juga ke kita online shop atau brand gitu. Ini gue kok repot ya kerja sama influencer, gue udah transfer ke dia, gue udah bikin produk, tapi tiba-tiba DM gue nggak dibalas, gitu kan. Ya udah deh, habis deh duit gue, produk gue udah hilang gitu kan. Nah, itu terjadi. Ya, kalau mereka nggak mau risiko itu, ya opsinya bisa pakai marketplace. Gitu. Siap. Nah, kalau dalam kacamata saya nih Mas Rade ya, content creator marketplace ini mirip seperti pemilik galeri. Kayak gitu. Kalau pemilik galeri lukisan, untuk memastikan bahwa galerinya memiliki lukisan-lukisan terbaik, dia itu harus aktif di komunitas seni. Gitu. Dia harus bergaul, bersosialisasi dengan sesama pelukis dan seniman lainnya. Kurang lebih seperti itu. Dan kemudian baru seniman-seniman itu berkenan untuk menempatkan lukisan mereka di galerinya si pemilik
sorry, di galerinya ya si pemilik galeri tersebut. Kalau dalam konteks ini, Mas Rade sebagai co-foundernya Sociabus, apakah perlu bergaul juga di lingkungan para buzzer, konten kreator, endorser, artis, dan sebagainya? Maksudnya dari sisi kitanya ya? Iya, strategi marketingnya berarti ya, untuk menarik konten kreator terbaik nih seperti apa? Iya, jadi memang kalau dari sisi kita lihat content creator itu ada berbagai tier juga ya, mulai dari micro, ya kan, makro dan seterusnya gitu. Betul. Jadi memang kalau untuk yang tier-tier yang lebih tinggi itu biasanya kita memang kayak approach langsung manual kayak gitu. Kita tawarin mau nggak join ini kayak gitu kan. Tapi kalau untuk yang lebih ke nano, micro, itu sejauh ini sih udah organik gitu ya, karena mereka tahu dari komunitas mereka juga, ya kan. Betul. Mereka saling ngobrol gitu. Jadi sejauh ini organik kayak gitu. Jadi PR kita sebenarnya untuk attract yang nama-nama yang lebih besar ini nih, gitu. Karena mereka Tier juga A-nya ya ceritanya. ya tier A, tier B gitu kan. Jadi karena kan mereka juga memang kayak nggak ada marketplace pun mereka juga udah sibuk nolak-nolakin job gitu. Yes, betul. Nah, jadi challenge kita di situ. Makanya marketplace ini mungkin kita lebih serving yang small to medium sih, gitu kan. Yang mana mereka butuh tambahan job lebih dan segala macam. Kalau yang udah di atas itu, udah nolak-nolakin job, ya kita nggak kasih value ke mereka, ya udah nggak apa-apa juga sih. Gitu. Jadi kita fokus ke small to medium yang kita serve. Business-nya pun juga mostly small to medium gitu yang kita serve juga. Oke. Nah, future of Sociabus, Mas Rade. Apa nih? Future dari konten kreator marketplace platform seperti ini, itu menurut Mas Rade apa? Apakah menjadi sebuah talent agency akhirnya gitu ya? Atau mungkin ke arah yang lainnya? Ya, jadi kalau untuk dari sisi pengguna jasa atau klien gitu ya, jadi kita akan terus menawarkan berbagai tipe-tipe kategori jasa kreatif kayak gitu. Nggak cuma yang ada sekarang, dan juga bisa ada paket-paket yang bisa mereka lihat dari berbagai talent-talent ini kayak gitu. Jadi mereka bisa lebih mudah untuk, kan kalau misalnya mereka oke nih ada talent bagus, tapi nggak tahu nih harganya berapa gitu kan. Kalau ada paket-paketnya kan lebih menarik juga gitu kan. Memudahkan lah untuk decision making-nya. Dari sisi creator and talent, kita tetap fokusnya menyediakan tools-tools untuk mereka bisa menghasilkan lebih gitu ya dari apa yang mereka punya. Jadi tadi mereka bisa dapetin job dari klien, mereka bisa kalau punya fans yang kuat, komunitas yang kuat bisa pakai Sociabus Stripe, atau kalau mereka juga punya digital products, mereka juga bisa pakai fitur kita yang Sociabus Shop, atau mereka mungkin belum ada followers yang banyak gitu ya, tapi kita pengen mereka juga bisa make money gitu dari Sociabus, kita ada Sociabus Affiliate, jadi mereka bisa bantu jualin produk-produk digital yang dijual para pengguna Sociabus Shop kita itu, gitu. Jadi mereka bisa dapat komisi. Jadi PR kita untuk ke sisi kreator dan talent itu lebih gimana mereka bisa make money dari passion mereka gitu. Itu sih yang PR kita ke depannya akan ke arah sana. Dan menurut Mas Rade, industri ini masih bisa membesar dari yang saat ini. Karena kan sekarang kita udah ngelihat ya, konten kreator teh udah pabalatak kan bisa dibilang. Udah di mana-mana gitu ya. Di semua platform juga ada, mulai dari YouTube, TikTok, Instagram, dan lain-lain. Bahkan kadang-kadang di platform yang kita belum pernah dengar namanya gitu, yang baru muncul dan sebagainya. Nah, apakah ini udah jadi tipping point dari konten kreator industri, atau ini malah baru point start dari tumbuhnya konten kreator industri? Iya, jadi kalau kita ngomongin konten kreator, sebenarnya kan channel mereka dapat duitnya itu banyak banget ya. Ada dari endorsement, ada dari jualan produk, ada dari support dari komunitas gitu. Jadi sebenarnya kalau misalnya lihat dari sisi influencer marketing doang gitu ya, mungkin budget brand di bidang itu ya nggak tahu sih pertumbuhannya akan setinggi apa gitu ya. Apalagi kita lagi pandemi sekarang gitu ya, mungkin agak stagnan atau agak malah berkurang gitu ya spending-nya ke sana. Jadi industri spending untuk influencer marketing mungkin nggak akan mengalami exponential growth.
mungkin 1-2 tahun ke depan gitu. Tapi setelahnya mungkin akan grow lagi ya. Tapi sebenarnya dari sisi creator and talent, opportunity mereka nggak hanya di situ, ya kan? Okay. Mereka bangun audience itu sebenarnya opportunity mereka yang sebenarnya gitu, yang mereka belum unlock. Nah, kita pengen bikin fitur-fitur yang bisa meng-unlock gitu kan. Jadi salah satu fitur kita yang Social Stripe juga banyak digunakan oleh live streamer yang gaming gitu. Jadi mereka lagi main game live di YouTube, ya udah didukung terus sama penontonnya gitu kan. Satu kali live bahkan ada bisa dapat belasan juta gitu. Cuma didukung oleh fansnya gitu kan. Nah, itu sesuatu yang di-unlock, yang sebelumnya nggak kepikiran kok live streaming bisa dapat duit kayak gitu ya, gitu kan. Nah, jadi sebenarnya opportunity itu gede banget sih untuk creator and talent tuh di zaman 2020 ke depan ya, itu mereka sebenarnya bisa lebih mudah mendiversifikasi revenue channel mereka. Ada dari sponsorship, dari komunitas, ada jualan produk, dan kita juga ada ini kan video shout out, jadi kalau orang-orang mau pesan ucapan dari artis gitu, itu bisa beli di Sociabase gitu kan. Nah, itu revenue channel juga untuk public figure, artis, influencer gitu kan. Jadi yang dijual tuh sebenarnya talent, passion, skill, keunikan dari orang itu yang bisa di-unlock banyak banget sih. Oke, siap-siap. Nah, itu kan tadi kita udah ngobrol ya Mas Syaredi ya, udah setengah jam nih kita ngobrol tentang Sociabase dan Sociabase Stripe-nya itu sendiri. Nah, setengah jam ke depan, saya pengen ngobrol tentang Mas Radinya sendiri. Tentang personality Mas Radi sendiri. Nah, Mas Radi, kalau berdasarkan latar belakang pendidikan, ini kan dari DKV ya sebelumnya? Iya, graphic design benar. DKV. Dari graphic design bahkan. Nah, bisa loncat ke bisnis, itu gimana ceritanya? Ya, emang nggak ada plan sih. Jadi memang dulu suka desain. Dari zaman SMA gitu suka bikin gambar apa segala macam. Jadi makanya nyemplungnya ke DKV. Okay. Nah, setelah itu memang kerja sebagai profesional graphic design gitu ya. Tapi agak boring gitu. Kan cuma bikin desain sesuai brief dari atasan gitu kan, bikin desain segala macam, agak boring. Akhirnya terjun ke marketing. Habis marketing ke digital marketing di 2010-an karena memang udah mulai growing ya. Dan waktu itu kantor butuh orang yang handle digital. Kayak gitu. Nah, dan memang tidak ada rencana untuk nyemplung ke bisnis atau menjadi pengusaha. Waktu itu memang karena solving our own problem, bikin website, bikin Sociabase prototype itu, akhirnya kayak, oh ini kayaknya bisa diseriusin gitu kan. Walaupun kita memang nggak ada rencana ini bisa bikin jadi bisnis atau apa gitu. Ya, tapi jadi organik sih, memang tidak ada planning yang spesifik kayak gitu. Tapi switching seperti itu sesuatu yang sulit nggak? Maksudnya yang tadi ya, mungkin kalau kasarnya mah biasanya pakai otak kanan, sekarang pakai otak kiri gitu kan, yang lebih logik, lebih terukur, lebih quantifiable gitu. Kalau yang sebelumnya lebih ke arah rasa, lebih ke ya seperti itu. Itu switching itu hal yang sulit waktu itu dilakukan nggak? Ya mungkin karena udah belajar juga pas lagi bekerja di perusahaan-perusahaan sebelumnya ya. Jadi memang sudah ada tim juga, ya kan ada punya bawahan. Jadi ya udah pelajarin gitu-gitu ya untuk managing team, small team. Karena kan pas kita mulai juga nggak langsung punya banyak orang kan, paling cuma 1 orang, 2 orang, 3 orang, dan grow organic. Jadi lu nggak terlalu shock gitu. Ya paling yang harus dipelajarin adalah kayak misalnya dari sisi finance-nya gimana, pas segala macam, ya balik lagi kita percayakan orang lain yang lebih pintar di bidang itu sih gitu kan. Jadi kita ya hire finance aja, untuk tax kita pakai konsultan aja. Kayak gitu sih. Jadi nggak mungkin juga kita bisa dalamin semuanya ya, paling general aja sebagai generalis di topik-topik itu, tapi untuk spesialisnya ya kita percayakan orang lain sih. Siap. Dan ini kan sempat di 2 kaki ya, sebagai profesional dan sebagai entrepreneur di Sociabase itu kalau nggak salah selama 2 tahun di 2 kaki. Apa hal yang membuat akhirnya memilih untuk oke, ini udah waktunya fokus di Sociabase seperti itu, Mas Redi? Iya, jadi memang nggak akan bisa ya kalau misalnya pengen seriusin satu hal, tapi kita juga waktu kita terpakai di satu hal yang lain. Jadi selama bekerja di perusahaan sebelumnya juga memang
social bus juga nggak memang kita apa-apain gitu, agak terlantar ya kan, karena memang kita belum plan untuk bikin bisnis apa segala macam. Jadi memang tidak ada perubahan yang signifikan. Begitu kita fokus Maret 2015 kita fokusin, baru kita bisa tentuin roadmap-nya gimana, kita bisa hire tim dan segala macam lebih terstruktur gitu. Kita lebih jelas mau kemana gitu kan. Kalau misalnya cuma side hustle atau sampingan, ya dia akan terus menjadi sampingan gitu kan. Di samping aja terus gitu kan. Nah, tapi kita harus bikin ini jadi ibaratnya bakar kapal lah. Ya udah, kapal yang ini kita bakar, ini kita naik kapal yang ini aja, walaupun ini kapal kecil, yang penting jalan dulu aja, gitu kan. Oke. Saya belum pernah merasanya belum pernah membaca Sociabus ini sudah mendapat pendanaan dari venture capital atau semacamnya. Ini memang sampai saat ini belum ada pendanaan dari pihak lain ya, Mas Rade ya? Atau udah saya yang skip? Kalau dari pendanaan sih udah ada. Oh, udah ada. Oke. Itu dari angel investor ya. Jadi memang Bukan venture capital ya, angel investor ini. Mungkin belum di tahap itu gitu. Jadi masih small capital dari angel investor di 2015 kayak gitu. Sama kita juga pernah ikut akselerator startup gitu. Ya ada pendanaan sedikit lah dari situ juga. Tapi di luar itu sih kita masih running on dari profitability aja. Dari profit kita kembalikan lagi, ya kan, kita terus kembangin lagi, kayak gitu sih. Sejauh ini masih kayak gitu. Ceritanya kan kalau di dunia startup ini ada dua mazhab gitu ya, antara growth first atau profitability first gitu. Kalau buat Mas Rade dan tim Sociabus sendiri, mazhab mana yang lebih diyakini? Tergantung industri memang, dan juga tergantung kayak misalnya growth-nya juga ya. Kayak misalnya, mungkin kalau kita lihat kayak ride sharing, kayak Gojek gitu. Memang udah jelas industrinya gede banget dan memang usage-nya banyak gitu ya. Nah, itu memang harus cepat-cepat di grow ya kan, bahkan mungkin bakar uang dulu supaya dia langsung cepat melesat, karena mungkin di dunia teknologi itu kan komoditas. Maksudnya membuat sebuah website apps itu sebenarnya banyak kok yang bisa, ya kan. Jadi untuk beberapa industri tertentu memang harus cepat-cepat dia naik dulu gitu, sehingga yang lain kalau mau naik udah jauh ketinggalan, ya kan. Nah, tapi kalau di sisi kita tetap harus satu, industrinya memang masih baru ya dibilang ya, bahkan sekarang pun kita belum bisa lihat ini maturing gitu, masih growing industry, mau dari influencer, mau dari creative industry, dan juga untuk online transaction dari sisi services itu memang masih belum scale-nya belum terlalu besar kayak kita beli produk fisik ya, kayak Tokopedia gitu kan. Nah, jadi memang kita harus nggak bisa dengan konsep burning money sih, bakar duit gitu kan, karena kita nggak tahu ini akan kalau dibakar pun akan bisa kayak gini nggak gitu kan. Belum tentu. Jadi memang kita tes dulu apalagi yang perlu dilengkapin. Tapi suatu saat pasti akan ada titik di mana ini udah ready, market ready, timingnya tepat, tinggal dikasih suntikan lagi nih, gitu. Jadi strategi sih, kita lihat banyak faktor juga. Nah, berarti kan kalau kayak gitu lebih ke arah berhati-hati ya sekarang sebenarnya untuk menyikapi ini, apakah growth-nya akan sesuai dengan diharapkan atau tidak, atau di titik mana ini bisa memang digaspol lah, bisa dibilang seperti itu gitu. Nah, kehati-hatian ini apakah disinyalir karena adanya threat apa ya yang buat industri konten marketplace, konten kreator marketplace ini yang dirasa paling berbahaya selain dari direct kompetitor gitu. Apakah ada threat lain yang dirasa ini kita harus hati-hati gitu? Mungkin kalau threat sebenarnya untuk dari sisi competition ya, khususnya misalnya kita bahas dari sisi influencer marketing services-nya gitu ya. Sebenarnya kan itu competition-nya lumayan banyak ya. Maksudnya players-nya banyak banget gitu. Jadi dan dengan tadi total budget di influencer marketing pun juga bisa dibilang persentasenya masih kecil dibanding Google Ads, Facebook Ads gitu ya. Digital spending pun juga dibandingkan dengan non-digital spending itu juga masih lebih kecil
gitu kan, secara proporsi. Jadi kita subsetnya dari subset, gitu kan. Dari total spending, digital, influencer marketing, gitu kan. Dan influencer marketing pun dibagi oleh semua player, ya kan, yang non-platform maupun platform, gitu kan. Jadi, oke, kita harus lihat nih, total available marketnya sebenarnya is it $1 billion, ya kan? Is it $10 billion atau mungkin masih ratusan juta dolar atau mungkin masih puluhan juta dolar saat ini, gitu kan? Jadi memang kita lihat dulu apa namanya sebesar apa nih, gitu kan, pelan-pelan. Mungkin tidak right timing, ya kan? Mungkin ada right timing atau mungkin caranya yang harus berbeda, bisnis modelnya mungkin yang berbeda. Jadi itu pun terus kita cek and recheck sih. Jadi kan yang mana yang perlu kita ubah-ubah, iterasi lagi, sehingga ini lebih cocok sama market Indonesia. Karena kalau kita lihat keluar, belum tentu cocok juga sama di sini, gitu. Beda behavior. Siap. Kalau dari cerita barusan saya juga sambil baca CV-nya Mas Rade, itu Mas Rade memiliki pengalaman kurang lebih 8 tahun sebagai seorang profesional sebelum terjun ke dunia entrepreneur ya. Sekarang di dunia entrepreneur udah kurang lebih 5 tahun, kayak gitu. Hal apa saja yang di 8 tahun sebagai profesional itu yang dipelajari, yang Mas Rade, mungkin 3 hal utama lah, yang Mas Rade anggap paling valuable untuk digunakan di dunia entrepreneur? Oke, mungkin tadi untuk apa namanya lebih ke planning, ya kan, untuk apa namanya, untuk tim, untuk managing tim, dan untuk apa namanya, saat kerja sebagai digital marketing juga kan kita juga berkaitan dengan budgeting kayak gitu-gitu kan. Jadi lebih ke planning dan lain-lain sih, gitu kan. Cuma memang kalau kita terlalu berhati-hati, terlalu mikirin panjang lebar gitu kan, nggak mulai-mulai. Jadi memang harus dibalancing dengan apa eksperimentalnya itu sih, gitu kan. Nah, tapi maksudnya cukup bersyukur adalah dari situ lebih belajar berhati-hatinya. Karena kalau misalnya tanpa itu mungkin saya udah spend lebih dari yang seharusnya gitu. Ya kan, mungkin udah deh yang lain bakar duit aja deh kayak gitu kan. Tapi karena saya terdidik lebih cost conscious sih. Kalau selama di perusahaan sebelumnya cost conscious, lo dikasih budget segini, coba gimana caranya efektif gitu kan. Nah, jadi itu salah satu pelajaran penting, ini kasih budget nih gimana benar-benar Rp1 pun penting gitu. Ini jangan sampai di-spend sia-sia gitu kan. Betul. Tapi kalau bisa kita ngomong tentang kemampuan, itu mungkin lebih ke arah skill ya Mas ya. Hard skill lah bisa dibilang, kemampuan untuk managing budget, managing tim, dan sebagainya. Tapi kalau menurut Mas Radi sendiri, hard skill dan soft skill untuk menentukan keberhasilan sekarang sebagai entrepreneur, ini lebih penting yang mana? Mungkin lebih porsinya lebih besar mungkin di soft skill ya. Mungkin technical skill sebenarnya nggak harus canggih di situ gitu ya. Maksudnya ada contoh yang apa namanya, mungkin orang udah kenal sama Jack Ma ya, gitu kan. Saya pun pernah ketemu waktu dapat kesempatan ke Hangzhou juga gitu. Jadi he's just a good influencer, ya kan. Dia nggak ngerti komputer, nggak ngerti cara bikin website, nggak ngerti commerce dan lain sebagainya gitu. Tapi dia bisa convince, kalau nggak salah 18 tim dia untuk kasih dia duit, ya kan? Dan 18 orang itu jadi foundernya, co-founder, dan starting Alibaba gitu. Gimana caranya gitu kan? 18 orang kasih gue duit, ayo ini kita danain company ini yang nggak jelas tujuannya apa, gitu kan? Dan berapa tahun juga mereka juga nggak making any profit gitu. Nah, jadi soft skill sih kalau bisa dipilih. Soft skill itu bisa dibilang apa namanya, bisa lah if you can influence people, ya kan, ya biar orang-orang yang pinter itu nanti yang bantu kita gitu kan. Karena kalau terlalu banyakkan hard skill nanti jadinya kita terlalu technical, lebih micromanaging, nanti kayaknya nih gue bisa, ya kan, kita yang kerjain sendiri, jadinya nggak cepet-cepet ya. Mungkin saya juga guilty untuk hal itu ya, karena
kadang-kadang juga suka micromanaging, suka udah deh gue kerjain sendiri lebih cepat gitu kan. Saya guilty juga kayak gitu, tapi ya lagi belajar untuk mempercayakan deh delegasi, udah yang lain lebih pintar, cari orang lain lebih pintar kayak gitu. Oke. Pro kontranya Mas, pro kontra bekerja di sebuah perusahaan yang sudah established mungkin sebelumnya sebagai seorang profesional gitu ya, dan sekarang uh, into the unknown lah ya, bisa dibilang sebagai seorang entrepreneur kayak gitu. Baik secara personal maupun di kehidupan karirnya Mas Rade, itu pro kontranya apa? Iya, pasti kalau salah satu yang obvious gitu ya, adalah safety net kalau misalnya kerja di perusahaan. Ya kan, tiap bulan pasti memang udah jelas, ya kan, tiap tahun nanti ada kenaikan gitu kan, segala macam. Cuma sebenarnya dengan adanya pandemi gitu, sebenarnya belum tentu itu safety net yang jelas juga gitu kan. Maksudnya ada orang yang safety netnya diambil gitu, sehingga yang nggak ada safety net lagi gitu kan. Jadi pro kontranya ya di situ sih. Mungkin kalau pro-nya kerja di perusahaan ya ada safety net. Tapi sebenarnya salah satu yang bikin saya juga lebih ambil memutuskan untuk udah bisnis saya deh. Sebenarnya karena self development-nya juga, karena saat di udah sekitar berapa tahun lah digital marketing, itu lagi gitu. itu lagi gitu, apa ada yang baru ya gitu kan. Dan juga walaupun kita sudah belajar segala macam, tetap saat kita kerja di company, kita harus convincing brand, educate brand, tapi saat brandnya juga belum mungkin di level yang kita inginkan, dia masih di level yang sebelumnya gitu kan. Ya udah kita harus ikutin yang mungkin ya udah yang biasa-biasa dulu deh gitu kan. Ya gini-gini lagi gitu kan. Jadi kayaknya susah juga ya kalau misalnya mau grow tapi semuanya itu tergantung dari berbagai pihak yang di situ gitu kan. Kita nggak bisa eksperimental sendiri ya kan. Kalau mau eksperimen ya harus approval berlayer-layer gitu kan. Jadi sebenarnya kenapa milih ini, karena ini kita bisa eksperimen, bisa coba ini itu, bisa belajarin banyak hal, nggak cuma digital marketing doang. Ya udah deh, fokus ke sini aja gitu. Lebih banyak challenges-nya juga. Oke. Dan ini kan Mas Radhi kan sebelum kuliah di Indonesia, di DKV tadi, itu sempat mengenyam pendidikan juga di US ya? Betul, di waktu SMP, SMA ya? Nah, ada hal yang Mas Radhi rasakan berbeda nggak? Dan mungkin apakah ada influence dari waktu mengenyam pendidikan di US itu yang membuat Mas Rade menjadi entrepreneur yang seperti yang dijalankan saat ini? Ya, kalau dari sisi pendidikan mungkin nggak ada yang terlalu nempel ya. Karena to be honest, waktu SMP ke sana gitu ya, pas saya SMP 1 gitu kan, lihat apa namanya, ujian-ujiannya apa segala macam, lah ini pelajaran SD gue aja kemarin nih gitu kan. Jadi sebenarnya pelajaran di sana tuh agak jauh tinggalan. Ini saya waktu itu di public school ya, saya nggak tahu private school gimana. Jadi agak ketinggalan sih sebenarnya, dan juga biasa-biasa aja gitu. Nggak ada yang terlalu gimana-gimana sih. Paling dari culture-nya, maksudnya saya bisa merasakan diversity. Di situ ada orang Korea, India, Rusia, orang African American, ya kan, orang putih. Jadi itunya mungkin ya, culture-nya lebih respect diversity gitu. Oh ini seru ya, karena kan New York City itu sebenarnya melting pot. Semuanya campur aduk di situ gitu. Jadi bersyukur bisa melihat berbagai ethnicity di situ dan bisa saling berinteraksi. Kayaknya seru, walaupun racism masih ada lah, tapi mungkin lebih ini ya, lebih nggak terlalu gimana di high school waktu itu, di public school. Oke, karena ini udah menuju 10 menit terakhir, jadi pertanyaan penutup nih buat Mas Rade. Ada tips nggak buat konten kreator dari seorang CEO konten kreator marketplace yang hendak disampaikan kepada konten-konten kreator atau wannabe konten kreator yang saat ini itu berjubel gitu ya. Bahkan anak kecil pun sekarang udah pengen jadi YouTuber, selebgram dan sebagainya, yang supaya menjadi konten kreator yang baik. Itu seperti apa caranya? Iya, jadi mungkin yang pertama adalah
cari keunikan yang spesifik atau niche gitu ya, ceruk yang spesifik sesuai dengan memang apa yang kita sukai. Karena kalau misalnya kita cari nyemplung ke kategori yang sudah rame kayak misalnya beauty, fashion, apa segala macam, ya nggak apa-apa sih kalau memang suka, tapi ya harus bisa membeda ya, cari pembeda yang unik supaya kita bisa stand out. Kalau enggak ya kita sama aja gitu, nanti jadi masuk ke kolam komoditas juga gitu kan. Cari ceruk yang menarik, tapi tidak menarik aja, tapi ceruk yang profitable atau profitable niche gitu istilahnya ya. Dan yang kedua adalah kalau bisa pelajari sebenarnya path to profitability, path to money-nya gitu ya, atau jalan menuju penghasilannya itu sebenarnya lewat mana aja jalurnya. Karena kalau misalnya kita cuma bergantung, oke, banyakin followers, oke, supaya dapat endorsement. Ya mungkin agak susah di awal-awal ya, kecuali kita udah ratusan ribu atau jutaan followers dan kita sudah ternama, itu lebih mudah. Tapi saat awal menuju menjadi nano, micro, itu kan banyak banget di situ ya. Jadi mendingan cari niche-niche yang profitable dan cari cara-cara apa lagi sih yang bisa dijadikan uang gitu. Ya kan, mungkin dia bisa create products, fisik maupun digital, atau dia bisa create online course, ngajarin orang, ya kan. Jadi sesuatu yang memang bisa skill, gitu kan. Di luar dari waktu dia kan pasti terbatas. Gitu kan. Tapi gimana waktu itu diinvest menjadi sesuatu yang skill, yang bisa dijual berkali-kali, ya kan. Ya itu sih, banyak kreator yang kecil-kecil, tapi sebenarnya mereka profitable gitu. Ya, kalau misalnya kita hanya bergantung sama AdSense dari YouTube gitu kan, itu kan kita harus bisa views atau yang jamnya banyak banget kan, dan itu pasti akan melelahkan juga gitu. Ya kecuali kita suka sih. Nah itu tapi lama banget untuk profitability-nya dari AdSense gitu. Nah mungkin bisa awal-awal ini langsung main affiliate aja. Banyak kok affiliate ya kan, kita bantu jualin affiliate dari produk e-commerce ya kan, sambil kita ngomongin bikin konten, affiliate aja, banyak banget yang sukses gara-gara affiliate di luar. Nah di Indonesia memang affiliate nih masih agak satu yang baru ya, padahal sebenarnya nggak baru juga sih, tapi banyak yang ngerti affiliate itu apa sih gitu. Nah ya mungkin coba buka mata aja, pelajarin banyak hal dan eksperimen satu-satu sih, yang mana bisa lebih menghasilkan. Jangan tunggu setahun, jangan tunggu 2 tahun, jangan tunggu puluhan ribu followers untuk make money gitu kan. Sebenarnya dari awal lu udah ada gitu, ada opportunity-nya gitu. Oke, nah yang terakhir nih Mas Rade, sebagai seorang profesional gitu ya, sebelumnya dan sekarang menjadi seorang entrepreneur, pasti banyak adik-adik mahasiswa yang sekarang baru lulus kayak gitu ya, atau mereka yang sedang berada di persimpangan karir, entah untuk masuk atau tidak ke industri kreatif, khususnya ke konten kreator atau ke konten kreator marketplace itu sendiri, ada kalimat penyemangat nggak buat mereka? Dan apa yang harus mereka siapkan untuk siap masuk ke dalam industri ini? Ya, sebenarnya kalau misalnya tujuannya adalah masuk industri kreatif, sebenarnya saya support banget sih. Kenapa? Karena kalau misalnya kita fokusnya di skills atau sifatnya yang tidak memerlukan kreativitas atau yang sifatnya berpola, ya siap-siap diambil alih oleh mesin atau robot, ya kan? Automation gitu ya. Kita cuma menghitung atau apa segala macam gitu kan. Tapi skill, misalnya oke lah kita jago menghitung, tapi kita bisa mengolah data ini menjadi insight, ada opini kita yang spesifik tentang data ini gitu kan. Nah itu yang sebenarnya yang bernilai, orang lihat itu dari data ini jadi apa nih, apalagi kreativitas gitu kan. Dan sebenarnya industri kreatif juga challenging sih. Semua orang yang masuk di industri kreatif tuh bisa juga sukses yang luar biasa gitu ya, karena persaingan juga sengit ya. Tapi sebenarnya kuncinya adalah dari sekarang dan era kedepannya adalah di personal branding-nya. Keunikan kita itu sebenarnya yang di-highlight aja terus gitu kan. Jadi nanti orang akan noleh ke kita, ini beda nih. Gitu. Orang akan mulai nyari yang beda-beda dibanding yang oke ini sama ini beda gitu kan. Nah orang akan cari sesuatu yang beda. Jadi memang nggak ada waktu yang lebih baik untuk bangun personal brand dari sekarang sih untuk orang-orang yang mau terjun di industri kreatif. Karena itu nanti yang bernilai. Personal brand itu yang dibeli orang kan. Kenapa kita mau kerja sama dia? Karena
gue suka brandnya gitu kan, gue suka kontennya, gue suka personality-nya, kayak gitu. Itu yang bisa dijual nanti. Yes. Sama kayak orang beli Beat by Dre gitu ya. Karena suka personality Dr. Dre-nya misalnya. Benar. Karena kayak misalnya banyak yang personal brand-nya udah kuat, mereka bikin produk apapun langsung laris manis gitu ya. Betul. Itu juga sebenarnya kekuatan personal brand sih. Dan makin ke depannya tuh orang akan connect ke personal brand. Mungkin company juga lebih challenging kalau personalnya nggak dikeluarin ya. Makanya sekarang kan startup gede itu Jack Ma-nya dikeluarin banget, ya kan? Elon Musk-nya diomongin banget. Semuanya tuh. Karena kalau misalnya cuma logo brand, ya apalah logo brand itulah, udahlah gitu kan. Tapi orang pengen lihat who's behind it gitu kan. Siapa nih foundernya, siapa nih CEO-nya, siapa nih yang ngerjain ini, ya kan? Apa orang belakang itu sih. Siap. Oke, karena udah 1 jam, nggak kerasa ini udah 1 jam diskusinya. Jadi kayaknya unfortunately harus kita sudahi dulu. Terima kasih banyak Mas Rade buat sharing ceritanya, wisdom-nya juga. Baik dari cerita tadi di belakang Social Buzz-nya sampai cerita karirnya Mas Rade sendiri selama di industri kreatif ya hingga saat ini. Dan tadi juga teman-teman pasti udah banyak dapat insight masa depan untuk konten kreator itu akan seperti apa sih. Nah, semoga itu bisa bermanfaat juga. Sekali lagi thank you juga buat yang udah dengerin podcast atau vlog ini. Jangan lupa masih ada episode berikutnya dengan pembicara yang sama kerennya. Untuk kali ini saya Nodi, terima kasih banyak sudah mendengarkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Saya Rade Tambulan dari Sociabus, mau mengucapkan selamat ulang tahun untuk Idea Imaji yang ke-11. Semoga kedepannya makin sukses nih, makin keren-keren layanan yang diberikan gitu ya. Dan ya semakin berjaya Idea Imaji, sekali lagi happy birthday, happy anniversary.